Perkenalkan, nama saya Pramistian Rizky Ramadan dari kelas TL2A. Nomor induk mahasiswa 1902040027. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perawatan motor listrik. Motor listrik merupakan salah satu peralatan yang berhubungan sumber energi listrik dalam pengoperasiannya. Motor listrik juga merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini bisa digunakan untuk menggerakkan sebuah sistem kerja lainnya, misalnya memutar impeller, pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat beban, dan lain-lain. Sebuah motor listrik dalam industri tentunya memerlukan suatu perawatan pada mesin-mesinnya agar kinerja dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu kegiatan bisnis perusahaan. Perawatan dan perbaikan mesin motor pada suatu industri mutlak harus dilakukan untuk menjaga performa motor dan memperpanjang usia pakainya. Jenis-jenis perawatan. Dalam istilah perawatan disebutkan bahwa di setiap tercangkup dua pekerjaan, yaitu istilah perawatan dan perbaikan. Perawatan dimaksudkan sebagai aktivitas untuk mencegah kerusakan, sedangkan istilah perbaikan dimaksud sebagai tindakan untuk memperbaiki kerusakan. Secara umum ditinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan perawatan dapat diberi menjadi dua cara. Yang pertama, perawatan yang direncanakan atau planned maintenance. Yang kedua, perawatan yang tidak direncanakan atau unplanned maintenance. Bentuk-bentuk perawatan. Yang pertama, perawatan preventif atau preventive maintenance adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau cara perawatan yang direncanakan untuk mencegah preventif. Yang kedua, perawatan korektif adalah pekerjaan perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Yang ketiga, perawatan berjalan, di mana pekerjaan perawatan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi. Yang keempat, perawatan prediktif. Perawatan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Yang selanjutnya, perawatan setelah terjadi kerusakan atau breakdown maintenance. Pekerjaan perawatan dilakukan setelah terjadi kerusakan pada peralatan, dan untuk memperbaikinya harus disiapkan suku cadang material, alat-alat, dan tenaga kerjanya. Selanjutnya, perawatan darurat atau emergency maintenance adalah pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Perawatan dan perbaikan motor listrik. Tujuan perawatan dan perbaikan motor listrik adalah agar peralatan mencapai umur maksimal daripada mengganti dengan yang baru. Berikut adalah macam-macam perawatan dan perbaikan pada motor listrik. Yang pertama, current check. Ketika motor dalam keadaan berjalan, kita dapat monitoring ke dalam motor dengan melakukan pengecekan atau arus listrik yang bekerja pada motor. Pastikan arus listrik yang bekerja pada motor masih di bawah arus maksimal yang tertera pada nameplate motor. Atau juga kita dapat melakukan perhitungan Imax sama dengan P per V kali cos P. Jika arus kerja motor masih di bawah arus max yang tertera pada nameplate atau hasil perhitungan, maka motor masih dalam keadaan baik. Yang kedua, installation extension check. Jika motor dalam keadaan mati atau standby, kita dapat melakukan pengecekan
berapa tahanan isolasi yang ada pada motor sekarang dengan menggunakan isolasi tester atau yang lebih dikenal Megger. Untuk tahanan isolasi, tiap fasa terhubung ground jika terhadap isolasi lebih dari 5 mega ohm, artinya motor dalam keadaan baik, karena jika lebih kecil dari 1 mega ohm artinya keadaan lilitan terhadap ground lembab dan bisa mengakibatkan short circuit ketika motor dijalankan. Yang ketiga, temperatur check. Pada template motor tertera isolation class yang menerapkan tentang ketahanan isolasi motor terhadap suhu kerja. Pengecekan ini bisa kita lakukan dengan visual check atau akan lebih akurat jika kita menggunakan temperatur gun. Pengecekan suhu ini dilakukan untuk memastikan agar motor tidak mengalami overheating saat dijalankan. Yang keempat, reparation. Pada dasarnya, sesuai dengan prinsip kerja motor bahwa penggerak pada motor dihasilkan dari induksi elektromagnetik yang terjadi, sehingga jika tidak terjadi putaran, hal pertama yang perlu kita periksa adalah apakah lilitan pada motor yang menghasilkan induksi elektromagnetik itu dalam kondisi baik atau tidak. Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.